Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmani Kamal dari kelas M83 dengan NIM 1947040015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anak lamban belajar. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik yang berbeda dan memiliki keunikan dalam diri anak tersebut. Hal itu berkaitan secara mental, emosi, fisik, sosial, dan intelektual. Sehingga tenaga pendidik perlu memberikan bimbingan serta layanan terkait penyeimbangan kebutuhannya. Dengan itu, anak akan dapat mengembangkan potensi secara optimal. Anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Hal itu untuk memudahkan dalam segala penanganan dan membantu memberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya yaitu pengertian anak lamban belajar. Anak lamban belajar atau slow learner adalah seorang yang memiliki prestasi rendah di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area anak akademik. Tapi ia bukan tergolong anak terbelakang mental. Skor tes IQ-nya rata-rata antara 70-90. Slow learner membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak pengulangan untuk dapat memahami konsep-konsep baru. Ia memiliki daya tangkap yang lebih lambat dibandingkan rata-rata orang seusianya, sehingga memerlukan pertolongan ekstra untuk dapat berhasil. Menurut Prasetyo Ningsih, tahun 2009, slow learner adalah siswa yang lambat belajar, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Anak berkebutuhan khusus dapat ditinjau dari berbagai segi. Kasus di lapangan, anak berkebutuhan khusus dapat dikenali dengan pelaksanaan pelayanan khusus. Salah satunya yaitu anak didik yang lambat belajar. Keterkaitannya bahwa lamban dalam belajar merupakan salah satu jenis dalam anak berkebutuhan khusus dengan permasalahan memiliki tingkat intelektual yang lebih rendah dengan ketentuannya. Namun, lamban belajar bukan dikategorikan pada tunagrahita karena siswa mampu memahami materi tetapi memerlukan banyak waktu untuk mempelajarinya. Selanjutnya yaitu karakteristik lamban belajar. Yang pertama, berfungsinya kemampuan kognisi namun di bawah rata-rata. Kondisi ini membuatnya mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir. Yang kedua yaitu rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6. Yang ketiga, daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Yang kelima, dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang sering terlambat dibandingkan teman seusianya. Selanjutnya, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang memiliki banyak langkah atau kompleks. Selanjutnya, memiliki self-image yang buruk, pemalu, pendiam, kurang percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga mengalami kesulitan dalam berteman. Selanjutnya, memiliki daya ingat yang memadai, namun lambat dalam mengingat. Menguasai suatu keterampilan dengan lambat dan untuk beberapa kemampuan bahkan tidak dapat dikuasai. Terbatasnya kemampuan koordinasi seperti olahraga, menggunakan alat tulis atau mengenakan pakaian. Selanjutnya, ciri-ciri anak lamban belajar. Menurut panduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013 yaitu yang pertama, memiliki fungsi intelektual di bawah rata-rata kelas. Yang kedua, rata-rata prestasi belajar rendah. Yang ketiga, dalam menyelesaikan tugas akademik terlambat dibandingkan teman seusianya karena daya tangkap pembelajarannya lambat.
Selanjutnya, butuh waktu lama dan berulang untuk menyelesaikan tugas akademik dan non-akademik. Berteman dengan anak yang berusia di bawahnya. Selanjutnya yaitu tantangan anak lamban belajar atau slow learner. Yang pertama yaitu memiliki kesulitan dengan pola pikir atau penalaran yang lebih kompleks. Yang kedua, kesulitan dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep baru. Hal ini akan menjadi semakin sulit bila mayoritas kelas sudah menguasai konsep tersebut dan guru melanjutkan materi pembelajaran. Sementara anak dengan slow learner membutuhkan lebih banyak waktu. Kondisi tersebut membuat anak cenderung mudah cemas, memiliki konsep diri yang rendah dan mudah menyerah. Anak seringkali merasa dirinya bodoh dan mulai membenci sekolah karena sepanjang hari berada di sekolah melakukan sesuatu yang sulit baginya. Selanjutnya, dampak anak lamban belajar atau slow learner. Menurut hasil penelitian Williams pada tahun 2008 yang dimuat oleh Amelia, yaitu jenis kelamin mempengaruhi seseorang dalam slow learner. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat slow learner tinggi terjadi pada laki-laki, sehingga perbedaan motorik, kognitif, dan emosi menimbulkan gangguan psikologis lebih banyak diderita oleh anak laki-laki. Pekerjaan dan pendidikan yang ditempuh orang tua, kurangnya pelayanan dalam merawat, mendidik, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak. Selanjutnya, fasilitas tumbuh kembangnya dan perlindungan anak berkebutuhan khusus tidak disadari. Dampak yang terjadi pada anak lamban belajar menurut Habibah pada tahun 2013 yang pertama yaitu anak penderita slow learner memiliki kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Yang kedua, cenderung kurang percaya diri pada kemampuan berpikir abstrak rendah. Yang ketiga, mempunyai rentang perhatian yang pendek. Yang keempat, fisik normal tetapi sulit untuk memahami materi. Yang kelima, respon lambat. Yang keenam, tidak banyak memiliki kosakata untuk berkomunikasi. Selanjutnya, penanganan untuk anak lamban belajar atau slow learner dalam pendidikan inklusi. Penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus lamban belajar harus mendapatkan fasilitas untuk mengupas potensi yang ada pada peserta didik. Menurut Habibah pada tahun 2013, pengulangan isi materi melalui aktivitas praktik dapat membantu dalam penanganan. Dengan adanya pembelajaran melalui praktik, siswa mampu mengingat dan mulai terangsang kognitifnya hingga tanggap akan keadaan yang dijumpainya. Siswa akan mencoba langkah demi langkah dengan ketentuan sebagai pendidik. Guru harus mengontrol untuk memiliki perkembangan tiap langkahnya. Dengan demikian, siswa paham dengan materi runtut beserta dengan implikasinya. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.